Nah, baiklah, kakak lanjutkan ya. Pada bulan Februari itu kejadiannya adalah sisa piutang ditagih hanya sebesar 8.000, sisanya dihapuskan. Nah, di soal kita, piutang itu awalnya adalah, kita lihat di sini ya, piutang. Piutang itu awalnya saldonya adalah 30.000 piutang. Di bulan Januari ditagih 20.000. Berarti sisa piutang kita adalah 10.000. Nah, namun dari 10.000 itu yang hanya dapat ditagih di bulan Februari adalah 8.000. Maka penagihan piutang itu menambah kas, mengurangi kas, Salsa? Menambah kas, Kak. Tambah kas 8.000, berkurang piutang 10.000. Berarti kita untung atau rugi nih? Rugi, Kak, 2.000. Rugi 2.000 ya. Rugi 2.000. Berarti kalau dia rugi 2.000, yang tanggung adalah sekutu masing-masing berdasarkan persentase masing. 51% kali 2.000. Jadi ini juga rugi ya. Ini rugi 34%, ini 15%. Itu yang pertama di bulan Februari. Selanjutnya, di bulan Februari, persediaan dijual seluruhnya dengan harga 55.000. Nah, di sini persediaan tadi di sini 50 ya. Nih 50. Dijual seluruhnya 55. Berarti di sini penjualan persediaan nilai bukunya tadi 50 ya. 50 kita jual dengan harga 55.000. Berarti Muti 50-nya kita masukin ke dalam kas ya. Iya, Tih? Iya, Kak. 50.000 atau 55? Dia dijual 55, oh berarti kasnya 55. 55, Kak. 55, Kak. Aset non-kas berkurang sebesar nilai buku 50. Berarti untung atau rugi nih? Untung, Kak. Keuntungan ini ya. Keuntungan berapa tuh ya? 5.000. Kalau untung 5.000 berarti positif di sini ya. 51% untuk si A sebesar 2.550. Si B 34%. Si C 15%. Kalau untung positif ya. Selanjutnya lagi Adli. Selanjutnya, mana dia ya? Di bawah ya. Sisa aset tetap dijual 50.000. Aset tetap kita waktu itu di awal 163. Ya, 163. Di sini tadi aset tetap ya, nih. 103 awalnya udah kita jual 100 nilai bukunya. Sisanya berapa? 63.000. Berarti ini penjualan aset tetap ya, nih. Berarti kan nilai bukunya sisa 63.000 ya, dijual dengan harga berapa katanya tadi ya? Sisa aset tetap dijual dengan harga 50.000. 50.000. Berarti nilai buku kita kan 63 nih. Kita jual 50. Untung atau rugi nanti Adli? Punya kita 63, kita jual 50. Berarti kita untung. Rugi kita Adli. Nilai buku kita jualnya kecil ya. Berarti 63 kurang 63 kurang 50. 13 ya. Rugi 13.000. Nah, berarti kita dapat kas berapa ini? Sebesar harga jual. Aset non kas kita berkurang 63.000. Rugi 13. Berarti tanggung oleh sekutu masing-masing. Sebesar persentasenya ya. Kalau rugi minus ya. Kalau rugi minus.
Berarti ini persentasenya 34, ini persentasenya 15. Habis transaksinya? Ada lagi ya. Membayar biaya likuidasi 5.000. Membayar biaya likuidasi. Muti ada tadi tuh, Teh? Membayar biaya likuidasi min 5.000. Berarti siapa yang nanggung? Yang nanggung adalah sekutu masing-masing. Kali 5.000. Nah, mengurang modalnya ya kalau kita membayar biaya likuidasi. Nah, habis transaksinya kita jumlah lagi, kita jumlah. Aset non kas harus habis. Aset non kas kita. Jumlahnya dari sini ya. Kita menjumlahkan dari yang 10.000. Nah, ini dia jumlahnya. Nah, pas ya, habis ya. Kalau nggak habis aset non-kas kita, berarti kita ada yang salah ya, adik-adik. Ada yang salah berarti perhitungan kita. Sehingga uang yang tersisa itu adalah ini dia. Berarti baru kita lakukan distribusi kas tanpa membuat daftar pemain terjamin kalau di bulan akhir ya. Langsung aja kita bagikan 60, 180 untuk si A. 40, 120 untuk si B. 17.700 untuk si C. Kita totalin. Berapa totalnya itu? Harus pas 118. Pas ya. Nah, jumlahin lagi terakhir. Sehingga saldo kita semuanya menjadi 0. Maka sudah dikatakan likuidasi persekutuan selesai ya, selesai. Nah, ada pertanyaan sampai sini adik-adik? Ada pertanyaan ini dulu adik-adik? Nah, tadi ini teman-teman yang lain pada kemana nih ya? Muti ada yang salah ya, Tia? Oh, Ya, Kak Muti lupa masukin ya. yang biaya likuidasi itu, Iya, Kak. kakak tadi nggak kelihatan juga sama kakak tadi nih pas kita punya Muti. Pantesan pas kakak bahas ini kok rasa-rasa nggak ada tadi ya. Terakhir perasaan 3.000. Nah, berarti tinggal nih Muti 1 ya. Iya, Kak. Nah, sekarang kita coba bikin jurnalnya lagi adik-adik. Nah, karena ini jurnalnya diminta nih. Cara menjurnal ya. Kakak bikin jurnal likuidasinya di sebelah ya. Jurnal likuidasi. Jurnal pertama ya adik-adik, ini dia. Bulan Januari dulu ya, bulan Januari. Kita selesaikan dulu Januari. Oke. Pertama, kita lihat jadi kita pedomannya cuma ini ya. Nih, semua yang ada di sini, yang di aset, ini kan kelompok aset ya, itu saldo normalnya adalah debit. Jadi jika dia bertambah, nanti akan kita debitkan. Jika dia berkurang ke ini nanti, yang dikurung-kurung ini, kalau dia berkurang, berarti kita kredit. Kalau yang positif-positif ini, berarti kita tambah nanti ya. Tambah. Begitu juga untuk yang sebelah pasifa, hutang sama modal. Hutang sama modal, saldo normalnya kan kredit ya. Jadi untuk yang angkanya positif di sini, berarti nanti kita kreditkan. Tapi kalau angkanya yang negatif, dia berkurang, berarti kita debitkan. Jadi terbalik antara aset dengan pasifa ya. Kalau aset saldo normalnya debit, pasifa ini saldo normalnya kredit. Nah, pertama yang kita jurnal adalah ini. Nih, kakak copy aja. Penagihan piutang. Penagihan piutang.
Nah, menjurnalnya nggak usah kita berpikir ya adik-adik. Kakak nggak berpikir tuh kita lihat sini aja. Ini penagihan piutang. Kas sama piutang tentunya ya, aset non kas. Kan di piutang, punya piutang itu. Ini aja kita jurnal. Coba lihat di sini Muti. Kasnya bertambah positif atau negatif ini? Positif. Berarti ke saldo normal dia kita taruh. Berarti kasnya debit. Kasnya debit 20.000. Kreditnya apa? Yang negatif. Piutang ya. Berarti jurnalnya adalah kas pada piutang usaha. Sama-sama 20.000. Mudah sekali menjurnalnya ya. Mudah menjurnalnya. Lanjut. Ini lagi penjualan aset tetap. Nah, ini jurnal ini lagi. Tinggal kita lihat juga di sini. Coba Belva lagi ya. Kan akun yang bertambah nih kas. Nih, jadi kita jurnal ini. Ada berapa akun yang terlibat nih? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kasnya positif nih Belva. Di mana kita taruh Belva, debit atau kredit? Kalau positif di debit, Kak. Oke, ingat ya, ini saldo normalnya debit, betul. Berarti kas di debit 80.000. Terus yang kita kredit apa? Apa akunnya tadi nih? Aset? Aset tetap ya. Berarti kan negatif nih, kita kreditkan. Berarti aset tetapnya dikredit 100.000. Lalu, nah modal ini kan saldo normalnya kredit nih. Tapi dia negatif. Kalau negatif kita apakan dia, Bel? Di debit, Kak. Kita debitkan. Nah, makanya modal A, modal B, modal C. Ambil angkanya yang tadi itu, modal A, angkanya ini dia. Ya kan? Negatif lagi. 10.200. 6.800 sama 3.000. 6.800 sama 3. Nah, balance dia ini. Balance. Ini tambah ini. Coba ya, kita coba. 100 kan? Pas ya? Balance ya. Jurnal selanjutnya. Apa? Coba Adli lagi ya. Bayar utang usaha. Bayar utang usaha ini. Siapa jurnalnya nih Adli? Kita lihat di sini. Cuma 2 akun, 1 sama 2. Kas. Kas ada normalnya tadi debit ya. Kalau dia berkurang, gimana kita taruh dia Adli? Di kredit. Dikreditkan. Berarti kasnya kita kreditkan 50.000. Si hutang saldo normalnya kan kredit. Tapi dia malah ngurang. Berarti kita Tambah. berarti kita debitkan. Utang dagang atau utang usaha ya sama 50.000. Oke. Lanjut salsa. Distribusi kas lagi salsa. Distribusi kas. Distribusi kas ini nih, distribusi kas ini banyak akunnya salsa 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kasnya dikredit salsa. Kita apakan salsa? Sebut kakak jawabannya. Iya, iya. Kan dikredit 55.000. Nah, si Pasifa malah berkurang semuanya nih. Nah, berkurang semuanya. Berarti kalau dia berkurang Pasifa itu debitkan semuanya ya. Oke, berarti utang pada B modal kopinya nih. Modal ABC ya. Angkanya 10.000, 22.950 nih ya, 10.000, 22.950, 10.000, 22.950, 15.300 sama 6.750 tadi adik-adik? Iya, Kak. 6.750. Balance ya. Nah, gitu jurnalnya mudah ya. Selesai kita bulan apa selesai itu? Januari, Februari lagi. Sini aja kita bikin.
Februari. Nggak usah pakai A nih ya. Langsung aja. Bulan Februari. Ini dia lagi. Apa ini? Penagihan piutang. Penagihan piutang. Berarti jurnalnya adalah kas bertambah. Oh, banyak akunnya nih. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kasnya di mana nih, Adli? Debit atau kredit kalau dia positif, Adli? Debit. Berarti kas di debit 8.000. Apa lagi ya? Si piutangnya berkurang, Adli. Berarti kita debit atau kredit? Kan piutang saldo normal kan debit nih. Kalau berkurang kita Kredit. kredit kan. Berarti piutang usaha berapa tadi ya? 10.000 ya. 10.000. Nah, si modalnya Adli, modalnya 1, 2, 3. Malah mengurang nih. Saldo normalnya kredit, berarti kita Debitkan. berarti modal ABC berapa tadi itu? 1020. 1020. Ini ya, 680 300. 680 300. Oke. Selanjutnya Muti lagi. Menjual persediaan Ti. Menjual persediaan. Jurnalnya Ti. Yang mana dia nih? 1, 2, 3, 4, 5 akunnya Ti. Berarti Kasnya di debit. kasnya kita debit. Habis itu Persediaannya di kredit 50.000. iya betul. Nah, yang akun modalnya positif tuh. Kalau positif di mana? Modalnya di debit. Hah? Modalnya? Akun modal di debit. Kok di debit? Kan dia positif. Positif di kredit. Di kredit. Berarti jurnalnya adalah kas persediaan modal A, modal B, modal C. Kasnya tadi 55.000. Ini 50.000. Ini 2550. 2550, 1.700, 750. 750. Ya, begitu mudah ya kalau main jurnalnya ya. Nggak perlu kita sakit-sakit berpikir ini ya. Nggak pusing. Tinggal debit kredit aja. Siapa lagi? Belva lagi, Bel. Penjualan Belva. Ya, Belva lah. Ini. Salsa. Belva. 1, 2, 3, 4, 5 juga Belva. Berarti apa jurnalnya, Bel? Next Salsa. Apa jurnalnya Salsa? Kak, penjualan Kak. Oh Ya. itu kas sama kas debit, penjualan di kredit. Penjualan apa nih? Akunnya aset tetap ya? Oh ya, aset tetap berarti. Aset tetapnya di kredit. Aset tetap di kredit 63.000. Debitnya berapa ya? Debitnya kas 50.000 ya. Kas 50.000. Terus ini dia untung turun gini ya. Oh, negatif. Berarti Modal A-nya di debit, modal B debit, modal C debit. Oke, sebesar 6.630. 6.630. 4.420. 4.420. 1.950. 1.950. Bagus ya. Lanjut. Terakhir, membayar biaya likuidasi. Nah, Belva on, Belva. Membayar biaya likuidasi, Bel. Apa jurnalnya ini? Modal ABC Ya. di debit. Oke. Modal ABC di debit. Kreditnya apa? Membayar biaya likuidasi di kredit, Kak. Apa akunnya nih? Nih.
5.000 nih Oh, punya? kas. Oh, kas, kas Kak. ya. Kas ya. Kas 5.000. Berapa nih tadi ya? Berapa ya? Oh ini ya, 2550 1.700 7,5. 2550 1.700 7,5. Nah, hampir selesai lagi. Ini lagi. Terakhir distribusi kas gitu. Nah, apa tuh jurnalnya distribusi kas? Kita tinggal lihat, oh kasnya berkurang nih. Berarti kasnya kita kreditkan 118 kan gitu ya. Oh modalnya berkurang juga nih. Berarti kita debitkan. Nah, berapa kita debitkan? Nah, ini dia. A 60 180. B 40 120. 40 120. C 17.700. 17.700. Dah selesai jurnalnya. Selesai jurnalnya bulan Januari, Februari. Betul-betul insya Allah ini sangat mudah ya. Sangat mudah nih rasa-rasa. Nah, ada yang mau ditanyakan adik-adik seputar jurnal atau seputar yang tadi? Nah, sehingga soal kombinasi kita tadi selesai dia. Habis soal kita. Habis soal kita. Maksudnya, saya rapikan dulu. Ini bulan Feb. Nah, nanti kakak kirim lagi ya. Nih. Ada yang mau ditanyakan? Adli, Belva, Selta, Muti, Salsa. Kak, Ya. Yang daftar terjamin tuh dibuatnya tiap bulan kecuali akhir bulan, Kak? Iya, kecuali akhir bulan. Kalau kejadiannya 2 bulan, berarti kita hanya bikin daftar pembayaran terjamin 1. Kalau kejadiannya 3 bulan, berarti 2 kayak gitu. Pokoknya selalu bulan terakhir tuh nggak bikin ya. Ini angka ini datangnya selalu datang dari jumlah yang terakhir ini. Berapa yang ada aja langsung dibagikan. Oke. Siapa lagi yang mau bertanya sama kakak? Muti udah bisa menjurnal, Ti? Udah, Kak. Bisa ya? Udah. Nah, itu persekutuan dengan soal kombinasi ini soalnya. Selesai. Ini hati-hati. Nah, betul-betul harus teliti kalau soal seperti ini ya. Ada yang mau tanyakan ke kakak? Salta, ada yang mau ditanyakan, Sal? Kakak bagikan ini dulu. Biar nggak lupa. Ya. Judulnya masih yang sama ya, judul filenya. Kan dulu. Masukkan dengan Kak Seth. Tadi judulnya ya. Tutorial ini ya. Boleh nanti disalin. Itu apa? Pembahasan soal kombinasi persekutuan lengkap dengan jurnal likuidasi. Nah, adik-adik, waktu kita kan masih ada setengah jam. Kakak tadi sudah kirim soal ke grupnya. Ke Belva sudah kakak kirim nggak ya? Soal pilihan ganda namanya. Ada tadi Belva kakak bagikan, Bel. Pilihan gandanya udah, Kak. Ada ya? Coba buka soal Iya, pilihan gandanya, adik-adik. Soal persekutuan pilihan ganda. Soal persekutuan judulnya ya. Soal ya. Lihat di grupnya ya. Adli sudah masuk tadi itu.
Adli ada Pak Adli? Di grup kan Pak Adli? Udah masuk Adli tadi tuh ya. Di awal-awal. Soal persekutuan ini dia mana nih? Ini soal persekutuan pilihan ini. Kan kita nggak tahu ujian kita besok dalam bentuk apa ya. Bisa jadi campur pilihan ganda dengan esainya, perhitungannya. Bisa jadi pilihan ganda semua. Pilihan ganda nih ini yang paling menjebak ya adik-adik. Adik harus hati-hati. Maka kakak juga harus bikin latihannya juga nih. Nah kita masih ingat nggak ya cara masuknya sekutu baru atau dengan cara pembentukan persekutuan gitu ya. Itu kita harus ingat ya. Kita coba ya bahas yang soal nomor 1 ini. Pada tanggal 1 Mei 2001, Katie dan Mort membentuk persekutuan dan setuju membagi laba rugi dengan perbandingan masing-masing itu 3:7. Si Katie, dia menyumbangkan tanah 100.000. Sedangkan si Mort menyumbangkan kas 40.000. Tanah si Katie tadi dia dijual 18.000 sesaat setelah persekutuan itu dibentuk. Gitu ya. Berapakah jumlah yang harus dicatat dalam akun modal Katie pada saat persekutuan dibentuk? Nah, apa jawabannya tadi adik-adik? Awalnya tanah itu 10.000 adik-adik. Tapi sesaat setelah persekutuan itu dibentuk, ternyata tanah itu bisa dia dijual 18.000. Berarti berapa modal Katie kita akui? Ada yang tahu jawabannya? Sebesar harga jualnya, Kak. Sebesar 18.000 ya. Nah, sebesar 18.000 kan dia baru membentuk ya. Jadi kalau seandainya 1 bulan setelah pembentukan persekutuan baru tanah itu bisa dijual, maka laba kan dapat laba tuh tanahnya awalnya 10.000. Jual 18.000 kan laba 8.000 ya. Nah, dibagikan nanti ke masing-masing sekutu. Nah, kalau ini langsung ya. Berarti jawabannya ini adalah A. Gitu ya. Yang B lagi. Yang B, yang nomor 2. Dua individu yang sebelumnya merupakan pemilik tunggal membentuk persekutuan. Properti selain kas yang merupakan bagian dari investasi awal dalam persekutuan dicatat dalam akuntansi keuangan. Tujuannya apa nih ya? Ini bahasa Inggris di Indonesia kan kayak ini jadinya nih. Dua individu yang sebelumnya merupakan pemilik tunggal persekutuan. Jadi maksudnya gini adik-adik, ada dua orang dia ingin mendirikan persekutuan. Sebelumnya dia memiliki perusahaan perseorangan, maksudnya nih ya, perusahaan perseorangan. Lalu dia mau menyetorkan properti tapi selain uang tunai, selain kas. Nah, dalam persekutuan itu dicatatnya sebesar apa? Properti atau aset selain kas kalau disetor harus dicatat sebesar apa adik-adik? Nilai buku, atau nilai wajar gitu ya. Nilai wajar sudah jelas ya ini ya. Nilai wajar pada tanggal investasi. Oke. Selanjutnya nomor 3. Mut dan Jeff membentuk persekutuan pada 1 April dan menyumbangkan aset berikut. Mut menyumbangkan kas aja, sedangkan Jeff kas dan tanah. Nah, tapi tanah itu dikenakan hipotek adik-adik sebesar 30.000. Tahu adik-adik hipotek itu? Hutang yang menjaminkan aset kita ya. Sebuah hutang jangka panjang yang menjaminkan aset kita, yaitu tanah. Jadi tanah ini 30.000-nya dijaminkan untuk hutang hipotek. Bentar ya. Ada telepon masuk. Coba cari ini dulu ya.
Nah, cuma menit lagi. Nah, jadi gimana nih adik-adik? Mut dan Jeff membagi laba rugi dengan rasio masing-masing 1/3 dan 2/3. Yang ditanyakan, berapa akun rekening ini akun ya? Berapa akun modal Jeff yang seharusnya? Berarti kan Jeff nyetor 50 nih adik-adik. Tanah 310. Tapi dalam tanah itu ada dijaminkan untuk utang 30. Berarti tanah itu berapa diakuinya? 20. 80. Berapa tuh? 310 dikurang 30. Nah. 310 280. Ah, 280 tanahnya. Berarti kasnya berapa? 330. 50. Berarti totalnya 50 tambah 2. Ini dia. Ini ya, berarti dapatnya tadi mana tadi tuh? 50.000 ditambah 310-nya kita kurang 30. Kita kurang 30.000. Dari sini ya. Jawabannya adalah B. Oke. Kita lanjut nomor 4. Pada tanggal 1 Juli, Mabel dan Pierre membentuk persekutuan dan setuju membagi laba ruginya itu 4/6 masing-masingnya. Mabel menyumbangkan sebidang tanah yang harganya 25.000, sedangkan si Pierre ini dia kontribusinya berupa uang tunai 50.000. Tanah tersebut dijual 50.000 pada tanggal 1 Juli. 4 jam sebelum pembentukan. Kan sama dengan soal yang tadi ya. Yang nomor 1 tadi ya, sesaat setelah pembentukan persekutuan itu dia dijual. Berapa yang harus dicatat untuk akun modal Mabel? Berapa tadi adik-adik? 50.000. 50.000, Ya, Pak. 50.000 ya. 50.000. Oke. Nah, ini baru masuknya sekutu baru nih. Ini baru agak panjang nyarinya nih ya. Nomor 5. Nomor 5 apa itu? Jika aset telah dinilai sebesar nilai wajar pada neraca di atas, selanjutnya persekutuan ingin mengakui si Dennis sebagai sekutu baru untuk 1/6 kepemilikan. Tidak mengakui adanya goodwill atau bonus. Dennis itu berkontribusi kas atau aset lainnya sebesar, berarti yang ditanyanya tuh gini adik-adik. Mana jawaban tadi ya? Kayak yang kita bikin tadi. Bawa aja ke sana. Bawa aja ke sana. Ada yang kita bikin tadi, kok nggak bisa ke atas ya? Ini ke atasnya nih. Kita harus dihilangkan dulu ini ya. Nih. Ada CI tadi, mana CI tadi ya? Maksudnya sekutu baru ini. Sama dia nanyanya kayak gini ya, kayak gini. Umpamanya seperti ini, kayak gini. Yang ditanyanya itu nak, berapa setoran si C, gitu ya? Misalnya setoran C ini A kak kasih ya, misalnya A. Berapa modal si teman-temannya Alex, Betty, Claire? Berapa modalnya nih? 3765 37.000 65.000. Apa lagi tadi? 48, Kak. 48.000 untuk berapa kepemilikan? 1/6 tanya Rina. Ya, 1/6. Untuk 1/6. Nah, katanya hasilnya itu harus sama karena dia tidak ada bonus, tidak ada goodwill kan? Jadi nanti hasilnya itu harus segini juga. A kurang A kan nanti 0 ya.
Jadi tidak ada bonus, tidak ada goodwill. Nah, gimana kira-kira cara mencarinya ya? Ini kayaknya matematika ini. Tidak ada bonus, tidak ada goodwill. Bisa adik-adik nyarinya nih? Tinggal angka 1 ya. Tambah setorannya berapa tadi hasilnya? Setorannya sebesar A ya, tambah A. Nah, kayak gini adik-adik. Nah, gimana caranya tuh? Bel, gimana caranya tuh, Bel? Apa, Kak? Gimana cara mencarinya nih? Ya, gini ya, coba lihat sini gimana cara mencarinya ini. Jadi di soal itu, kan katanya gini. Jika ini, dia ngakui Denis, tapi dia tidak ada mengakui goodwill atau bonus. Berapa yang harus disetor oleh Denis sebagai sekutu baru? Jadi kakak mengumpamakannya, berapa setoran Denis? Umpamanya A. Terus, supaya dia tidak ada bonus atau goodwill, tentu hasil ini harus sama dengan yang di atas. Ini kurang ini tuh 0. Nah, ini sekutu lama. Siapa namanya tadi tuh ya? Sekutu lama Alex, Betty, Claire. Nah, tambah si Dennis aja lah kakak kasih ini nama. D aja nih. Kodenya D aja. Biar pas. Nah, berapa tuh? Gimana caranya tuh? Keluarkanlah ilmu matematikanya tuh. Dikalikan ke dalam itu, Kak. 50 Kalikan ke D dalam gitu dulu. kan. 150 D kali 1/6. Ya, berarti di bawah ini aja. 150.000. Enggak. 150.000 tambah D dikali 1/6. Oke, berarti ini 150.000 dari sini ya? 1, Iya, 2, Kak. 3 ya? Ditambah Oh. yang 37 ditambah 65 150 tambah 8. tambah D gitu ya? Iya, Tambah D dikali 1/6. kali 1/6 6. sama dengan D ya. Jadi 150 kali 1/6 berapa tuh? 150 Iya. kali 1/6. Oh, 25.000. Terus D kali 25.000 1/6. tambah 1/6 D. Berarti Tambah 1/6 D. 25.000 tambah 1/6 D sama dengan D. Oke. Terus 25.000 sama dengan D dikurang 1/6. ya bisa. D dikurang 1/6 D. Nah, ini 25.000 sama dengan kan 6 D ini sama 6/6 ya? 5/6. D itu iya. 6/6 Berarti nah. 5. Kurang 1/6 Iya. gitu ya. Iya, 5/6. D ya. Entahlah. Segitulah. Berarti 5/6 ya. 6/6 itu kan 1 ya. Itu D. Berarti 5/6 kan? Berarti 5/6 D. Kita pindah berarti D sama dengan 20,83, Kak. 25.000 maksudnya Kali 5 bagi 6. bagi 5/6 ini ya? Ya, 20,83. Koma ya? Ini ya. Berarti D sama dengan 30.000, Kak. Hah? Coba 25.000 20.833. 5/6 ya. Kayak gini ya. 25.000 aja. Oh, pas hasilnya 30.000. Pas ya? Pas hasilnya Salsa? 30.000. Mungkin karena kalkulator handphone kali ya, koma-koma dia jadinya. Ini kan bisa juga 25.000 kita kali 6/5 kan? Kan bisa ya kalau kita pindah tempat. Berarti 30.000 jawabannya. Coba kita cek. Kita buktikan ya. Coba buktikan dulu. Buktikan di bawah ya hasilnya 0. Kalau seandainya ini 30.000, berarti ini juga 30.000. 150 tadi nak tambah 30. 180 kali 1/6. 80 kali 1/6. Dikurangin. Pas kan? Kan 0 ya? 30 kurang 30, 0. Berarti betul jawabannya adalah ini dia D ya. D.
Oke, ada